Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Kasabening, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil makalah tentang kelangkaan yang terjadi di Indonesia. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Masalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan mengandung dua pengertian, yaitu 1. Alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. 2. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Apabila suatu sumber daya dapat digunakan untuk menghasilkan suatu alat pemuas kebutuhan dalam jumlah tidak terbatas, maka sumber daya tersebut dikatakan tidak mengalami kelangkaan. Berapa penyebab terjadinya kelangkaan? 1. Letak geografis yang berbeda. 2. Pertumbuhan penduduk yang cepat. 3. Kemampuan produksi yang kurang. 4. Tidak meratanya kemajuan iptek. 5. Adanya bencana alam. 6. Terjadi sebuah perang atau penyakit yang besar. 7. Kebijakan yang salah dari pemerintah. 8. Sumber daya alam yang terbatas. 9. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas. 10. Infrastruktur yang tidak merata. Kelangkaan yang terjadi di Indonesia. 1. Kelangkaan minyak bumi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penggunaan bahan bakar dalam kebutuhan sehari-hari. 2. Langkanya lapangan pekerjaan akibat sumber daya manusia yang tidak dapat mengikuti arus modernisasi di lingkungan kerja. 3. Naiknya harga cabai di pasaran akibat gagal panen yang mengakibatkan kelangkaan. 4. Terjadinya kelangkaan air bersih di dataran tinggi akibat musim kemarau dan ketidakmerataan aliran sumber air bersih. 5. Pencemaran air laut yang menyebabkan ikan-ikan beserta bibitnya mati akibat zat-zat yang berbahaya yang terkandung dalam pencemaran tersebut, yang kemudian mengakibatkan persediaan ikan di pasaran menjadi langka. Dampak positif, berusaha mencari sumber daya alternatif pengganti, lebih berhemat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Dampak negatif, sumber daya yang terbatas membuat harga naik teori permintaan. Jika tidak ada alternatif pengganti, otomatis tetap harus dibeli. Resikonya pengeluaran bertambah. Dampak-dampak lainnya. 1. Kenaikan harga jual. 2. Kurva permintaan seiring waktu. 3. Kegagalan pasar potensial. 4. Tragedi. 5. Kuota dan kelangkaan. 6. Masalah ganda. 7. Mempengaruhi pikiran. 8. Menghambat perilaku optimal. Upaya menanggulangi. 1. Menyusun skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, perlu membuat perencanaan. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 3. Memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya pengganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keenam, mengelola sumber daya modal dengan tepat dan guna. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.